Selamat siang, perkenalkan saya Pramudia Wahyu Pradana, NIM 4025, akan menjelaskan bagian 3 dari bab 12, yaitu mengenai domain-domain feromagnetisme dan partikel domain tunggal. Nah, yang pertama kita belajar mengenai domain-domain feromagnetik. Nah, di sini dikatakan pada T kurang dari Tc, momen magnetik M yang teramati pada spesimen makroskopik seringkali lebih kecil daripada yang dibayangkan. Nah, di sini ada besaran Tc. Apa itu Tc? Tc itu merupakan suhu Curie. Suhu Curie itu merupakan suhu di mana suatu material dapat kehilangan sifat magnetik permanennya. Nah, ketika saya punya material, nah, dan kita ukur suhunya di bawah suhu Curie-nya, maka kita bisa memprediksi nilai momen magnetiknya, dan kita juga bisa mengukur momen magnetiknya. Nah, nilai momen magnetik ketika hasil prediksi dan hasil pengukuran bila dibandingkan ternyata akan lebih kecil nilai yang hasil pengukuran. Nah, mengapa ini terjadi? Ada dua alasan. Yang pertama, penyelarasan spin penuh terjadi pada daerah kecil bernama domain. Nah, ternyata spesimen makroskopik itu terdiri dari daerah-daerah kecil namanya domain. Nah, di situ nanti terdapat partikel-partikel yang spinnya tidak beraturan. Nah, kemudian terjadi penyelarasan spin penuh, yaitu spin partikel-partikel tersebut akan mensejajarkan diri. Nah, kemudian yang kedua, arah magnetisasi di domain yang berbeda tidak saling berhubungan, sehingga M atau momen magnetik cenderung menjadi 0 ketika medan magnet Ha sama dengan 0. Nah, ini merupakan gambar dari pola domain ketika M sama dengan 0. Nah, domain-domain ini juga terbentuk di antiferomagnetik, feroelastik, antiferoelastik, superkonduktor, dan terkadang pada logam dalam efek de Haas-Van Alpen yang kuat. Nah, ada dua teori dalam domain feromagnetik. Yang pertama, untuk medan magnetik aplikasi Ha yang lemah, volume domain-domain dengan momen magnetik M sejajar dengan medan magnetik aplikasi Ha akan meningkat, sehingga momen magnetik total akan meningkat. Nah, di sini tidak terjadi pensejajaran, jadi medan magnet aplikasinya itu tidak mampu mensejajarkan momen magnetik bahan. Nah, kemudian yang kedua, di Ha yang kuat, M akan mensejajarkan dirinya dengan Ha. Jadi ketika Ha-nya itu lemah, M-nya momen magnetiknya tidak tersejajarkan. Nah, tetapi volume domain-domainnya ini akan meningkat. Nah, sehingga M totalnya akan meningkat. Sedangkan kalau Ha-nya cukup kuat, maka medan magnet aplikasinya ini mampu mensejajarkan momen magnetik dari bahan tersebut. Nah, ini ada catatan, dengan meningkatnya Ha, domain-domain akan saling bergabung atau menghilang, sehingga proses menjadi bersifat irreversibel. Nah, ini bisa dilihat pada proses histeresis atau histeresis loop. Nah, kita tinjau grafik ini merupakan grafik hubungan antara medan magnet aplikasi dengan M atau momen magnetisasi. Lihat, kalau dia pada awalnya pada nilai medan magnet yang kecil, M-nya itu akan naik secara eksponensial, tapi tidak terlalu besar ya peningkatannya. Nah, kemudian pada E tertentu, dia akan naik dengan cepat nilai M-nya, dan teramati di sini terjadi irreversible boundary displacement atau pergeseran batas-batas irreversible. Nah, kemudian ketika naik lagi pada keadaan tertentu, naik lagi, ternyata M-nya juga naik sangat cepat. Kemudian terjadi stabil. M-nya mulai stabil di sini. Nah, di sini terjadi rotasi magnetisasi. Nah, ini merupakan kurva magnetisasi representatif menunjukkan proses magnetisasi dominan di berbagai daerah kurva. Nah, kemudian ini merupakan hysteresis loop. Ini ada Hc, yaitu koersivitas, di mana koersivitas itu merupakan medan kebalikan yang menyebabkan B atau medan magnet itu sama dengan 0. Kemudian ini ada Br, yaitu remanensi adalah nilai B saat
H sama dengan 0. Di sini ada B dan H ya. B itu merupakan salah satu sumber menyatakan kalau B itu lebih cepat dikatakan kuat medan magnet. Sedangkan H sendiri lebih tepat dikatakan medan magnet. Nah, hubungan antara B dan H itu bisa ditinjau di materi listrik magnet di semester sebelumnya. Dan ini ada BS, yaitu saturasi induksi saturasi yang merupakan limit B min H pada H yang besar. Kemudian energi anisotropi dalam kristal ferromagnetik, momen magnetik M cenderung mensejajarkan dirinya dengan arah tertentu. Hal ini disebabkan karena adanya magnetokristalin atau energi anisotropi. Nah, ini merupakan 3 grafik, yaitu pada BCC, FCC, dan heksagonal. Kurva magnetisasi untuk kristal tunggal Fe atau besi, nikel, dan kobalt. Dari kurva untuk iron atau besi, kita dapat melihat bahwa 100 arah di 100 ini merupakan arah yang mudah untuk magnetisasi, dan 111 merupakan ini 111 merupakan direction or hard direction, arah yang sulit untuk magnetisasi. Nah, begitu juga untuk FCC. FCC itu berarti yang paling mudah itu 111, yang paling sulit itu merupakan 100. Kemudian heksagonal, yaitu untuk kobalt, ini ada parallel axis dan basal plane. Oke, kemudian ada kelanjutan dari energi anisotrop. Oke, kemudian kelanjutan dari energi anisotropi, yaitu di sini ada digambarkan dua gambar A dan B. Nah, ini dijelaskan asimetri dari tumpang tindih distribusi elektron pada ion terdekat memberikan satu mekanisme anisotropi magnetokristalin. Karena interaksi spin orbit, distribusi muatan berbentuk bola dan tidak bulat. Asimetri terikat pada arah putaran, sehingga rotasi arah putaran relatif terhadap sumbu kristal mengubah energi pertukaran dan juga mengubah energi interaksi elektrostatik dari distribusi muatan pada pasangan atom. Kedua efek menimbulkan energi anisotropi. Energi anisotropi yang di A tidak sama dengan energi yang di B. Nah, gambar ini terjadi karena coupling spin orbit menyebabkan L dan S antiparalel. L ini merupakan momen magnetik orbital dan S ini merupakan momen magnetik spin. Oke, kemudian rapat energi anisotropi untuk kobalt HCP diberikan oleh UK sama dengan K1 aksen sin kuadrat theta ditambah K2 aksen sin pangkat 4 theta. Nah, dengan theta adalah sudut antara vektor magnetisasi dengan sumbu heksagonal serta nilai K1 aksen dan K2 aksen pada suhu ruangan, yaitu K1 aksen sama dengan 4,1 kali 10 pangkat 6 ERG per cm kubik dan K2 aksen sama dengan 1,0 kali 10 pangkat 6 ERG per cm kubik. Kemudian rapat energi anisotropi untuk besi ini bukan besi yang strukturnya BCC diberikan oleh UK sama dengan K1 dikalikan alfa 1 kuadrat alfa 2 kuadrat ditambah alfa 2 kuadrat alfa 3 kuadrat ditambah alfa 3 kuadrat alfa 1 kuadrat ditambah K2 dikalikan alfa 1 kuadrat alfa 2 kuadrat alfa 3 kuadrat, dengan alfa merupakan arah kosinus terhadap sumbu-sumbu kristal kubik serta nilai K1 dan K2 pada suhu ruangan, yaitu K1 sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 5 ERG per cm kubik dan K2 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 5 ERG per cm kubik. Nah, kemudian kita belajar mengenai daerah transisi antar domain. Nah, dinding Bloch dalam kristal adalah lapisan transisi yang memisahkan daerah yang berdekatan domain termagnetisasi dalam arah yang berbeda. Nah, ini merupakan gambaran dari dinding Bloch. Seluruh perubahan dalam arah putaran antara domain-domain tidak terjadi dalam satu lompatan diskontinu pada bidang atom tunggal, tetapi terjadi secara bertahap di atas banyak bidang atom. Yang ketiga, pertukaran energi lebih rendah ketika perubahan didistribusikan pada banyak spin. Perilaku ini dapat dipahami dengan menafsirkan persamaan Heisenberg. Nah, ini merupakan persamaan Heisenberg. U sama dengan min 2J SI dot SI.
Nah, di sini ada J. J ini kalau tidak salah rapat arus. SI ini merupakan momen magnetic spin. Nah, ketika ini suatu dua besaran vektor didotkan, itu kan sama dengan nilai besarannya dikuadratkan dikalikan kosinus sudut antara kedua vektor. Nah, ini hasilnya menjadi min 2J S kuadrat. Ini besar momen magnetic spinnya dengan dikalikan kosinus V. Nah, hasilnya sama dengan min 2J S kuadrat dikalikan 1 min setengah V kuadrat. Nah, ini cos V-nya ini didekati nilainya dengan nilai 1 min setengah V kuadrat. Nah, kita definisikan Vex itu sama dengan U V sebagai fungsi V dikurangi U 0, di mana V-nya itu sama dengan 0. Sehingga nilainya sama dengan 2J S kuadrat dikalikan 1 min cos V. Nah, untuk spin flip di mana V sama dengan P antara dua tempat berdekatan, Vex-nya itu sama dengan 4J S kuadrat. Untuk V yang kecil, Vex-nya itu sama mendekati JS kuadrat V kuadrat. Nah, dengan melakukan N spin flip ya, didapatkan Vex sama dengan NJS kuadrat Pi per N kuadrat sama dengan JS kuadrat Pi kuadrat per N. Nah, jadi Vx itu akan mendekati 0 ketika N-nya itu mendekati tak hingga. Namun N yang semakin besar meningkatkan ketebalan dinding. Begitu pula energi anisotropinya. Jadi ketika kita melakukan N spin flip, maka ketebalan dindingnya semakin besar. Jika N-nya semakin besar, ini ketebalan dindingnya akan semakin besar. Nah, begitu pula energi anisotropinya. Materi selanjutnya mengenai daerah transisi antar domain, yaitu yang pertama, pertukaran energi untuk garis dengan N atom melalui dinding. Ini didefinisikan nilainya Vex itu sama dengan JS kuadrat Pi kuadrat per N. Nah, misalkan sigma menggambarkan energi tiap satuan luas dinding, sehingga sigma dindingnya sama dengan sigma Ex plus sigma anisotropi. Untuk kristal kubik dengan konstanta Kisi A, sigma Ex nya itu nilainya JS kuadrat Pi kuadrat per N A kuadrat. Sedangkan sigma anisotropinya itu mendekati K dikalikan ketebalan dinding. Ketebalan dindingnya itu nilainya N dikalikan A, jadi mendekati KNA untuk sigma anisnya. Sigma dindingnya itu wall sama dengan JS kuadrat Pi kuadrat per NA kuadrat plus KNA. Nah, perubahan energi tiap satuan luas dinding terhadap N itu sama dengan min JS kuadrat Pi kuadrat per N kuadrat A kuadrat ditambah KA sama dengan 0. Nah, jadi dari nilai ini kita bisa mendapatkan N sama dengan akar JS kuadrat Pi kuadrat per KA pangkat 3. Jadi ini tinggal digeser-geser aja, dilakukan operasi aljabar biasa. Nah, untuk besi nilainya sendiri perubahannya itu sekitar 300. Kemudian sigma dindingnya sama mendekati 2pi akar KJS kuadrat per A. Itu nilainya pada besi mendekati 1 ERG per cm persegi. Perhitungan akurat untuk sebuah dinding 180 derajat dalam suatu bidang 100 diberikan sigma dinding sama dengan 2 akar 2K1J S kuadrat per A. Nah, materi selanjutnya kita akan belajar mengenai asal mula domain-domain. Landau dan Lipschitz menunjukkan bahwa struktur domain merupakan konsekuensi alami dari berbagai kontribusi ke energi, di antaranya energi pertukaran, anisotropi, dan energi magnetik dari suatu benda ferromagnetik. Bukti langsung dari struktur domain dilengkapi oleh fotomikrograf batas domain yang diperoleh dengan teknik pola bubuk magnetik dan oleh studi optik menggunakan rotasi Faraday. Metode pola bubuk yang dikembangkan oleh F. Bitter, yakni dengan menempatkan setetes suspensi koloid dari bahan ferromagnetik halus seperti magnetik pada permukaan kristal ferromagnetik. Partikel-partikel koloid dalam suspensi terkonsentrasi pada batas-batas antar domain-domain, di mana terdapat medan magnet lokal yang kuat yang menarik partikel-partikel magnetik. Nah, ini contohnya. Contoh mengenai pola bubuk magnetik.
Nah, di sini U merupakan energi magnetik. Nah, ketika ada suatu benda, suatu material memiliki dua pol saja, N, S, 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 S. N itu north, utara, S itu south. Jadi bentuknya seperti ini. Itu energinya itu sama dengan energi total, energi magnetik total. U itu energi magnetik. Nah, kemudian ketika dia terdapat dipol, tapi dia berjejer, dipolnya seperti ini, digambarkan seperti ini, maka nilai U-nya itu sama dengan U0 per 2. Jadi energi magnetiknya itu sama dengan energi magnetik total dibagi 2. Energi magnetik awalnya kalau seperti ini dibagi dengan 2. Nah, jika ada 4 dan bentuk seperti ini, maka energi magnetiknya itu sama dengan energi magnetik awal seperti ini dibagi 4. Nah, apabila ada N yang bentuknya seperti ini, ada N jejeran seperti ini, nah nilainya juga nanti mengikuti nilainya. Nilai energi magnetiknya itu sama dengan nilai magnetik ketika magnetnya seperti ini dibagi dengan N. Nah, ketika bentuknya seperti ini, energi magnetiknya sama dengan 0. Begitu pula seperti ini. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai koersivitas dan histeresis. Nah, di sini merupakan loop histeresis dan ini merupakan HC atau koersivitas. Koersivitas atau HC sendiri merupakan medan kebalikan yang menyebabkan nilai B itu sama dengan 0. Nah, ini merupakan beberapa daftar rentang HC pada beberapa bahan. Yang pertama ada supermalloy, memiliki HC koersivitas sekitar 0,002 Gauss. Nah, diaplikasikan pada trafo pulsa atau trafo denyut. Kemudian material VC atau besi silikon, HC-nya itu sekitar 0,5 Gauss dan diaplikasikan pada trafo komersial. Kemudian ada alnico-V, HC-nya itu sekitar 600 Gauss, diaplikasikan pada loudspeaker. Dan kemudian ada SMCO5, nilai koersivitasnya paling besar yaitu 10.000 Gauss, diaplikasikan pada magnet. Nah, dalam material sendiri berdasarkan koersivitasnya dibagi menjadi 2. Ada material lunak atau soft dan material keras atau hard. Nah, material lunak ini ada 2 ciri, yaitu impuritas atau regangan rendah dan koersivitasnya rendah. Contohnya yaitu pada material FeSi, FeCOMn, Ni78Fe22, MnZn, metallic glass, Fe79B13Si9 dan amorphous alloys. Nah, ini material lunak ini biasa digunakan untuk mengkonsentrasi atau membentuk flux magnetik di motor, generator, sensor dan trafo. Motor di sini itu penggerak yang membuat berotasi gitu loh. Bukan motor kendaraan. Nah, kemudian material keras atau hard itu memiliki 2 ciri, regangannya tinggi dan koersivitasnya tinggi. Nah, contohnya adalah partikel-partikel halus besi. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai partikel domain tunggal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita ada peralatan perekam magnetik seperti hard disk, audio, dan video tape. Nah, di peralatan-peralatan ini ada aplikasi mengenai ferromagnetisme. Kenapa? Karena medium perekam ini, mediumnya dari perekam seperti hard disk, audio, dan video tape itu dibuat dari partikel domain tunggal. Apa sih partikel domain tunggal itu? Nah, secara ideal, partikel domain tunggal itu merupakan suatu partikel yang halus, memanjang, dengan M atau momen magnetik sejajar sumbu panjangnya. Untuk keperluan digital, ukuran partikel halus sangat halus, sekitar 10-100 nanometer. Perpanjangan efektif dapat dicapai pada bentuk bola jika bola itu dibuat seperti rantai, yaitu lebih mirip untaian manik-manik. Suatu rangkaian rantai atau partikel domain tunggal yang memanjang dikatakan menunjukkan superparamagnetisme jika momen magnetik suatu unit konstan. Jika mu adalah momen magnet dalam medan magnet B, maka magnetisasi bersih dari rangkaian akan mengikuti hukum
Curie-Brillouin-Langevin jika partikel-partikel tersebut berada dalam cairan, sehingga masing-masing bebas untuk berputar secara keseluruhan. Jika partikel dibekukan dalam padatan, akan ada magnetisasi remanen atau remanensi setelah pemindahan bidang yang diterapkan. Nah, kemudian ada aplikasi feromagnetisme lainnya, yaitu pada geomagnetisme dan biomagnetisme. Nah, batuan sedimen yang mengandung partikel domain tunggal dapat membawa remanen momen magnetik M yang memberikan catatan H bumi pada saat pengendapan. Jadi batuan sedimen itu mengandung partikel domain tunggal. Nah, dia itu membawa remanen M dan kita bisa membaca medan magnetnya medan magnet bumi saat pengendapan dari batuan sedimen tersebut. Catatan magnetik tersebut bertahan selama setidaknya 500 juta tahun waktu geologis dan dapat memberitahu kita di mana di permukaan bumi endapan itu berada pada waktu tertentu. Nah, kemudian catatan magnetik memberikan dukungan terkuat untuk teori pergeseran benua atau lempeng tektonik. Brunes pada tahun 1906 menemukan bahwa medan magnet bumi itu dapat berbalik arah. Dijelaskan oleh teori dinamo standar, pembalikan seperti itu terjadi secara tiba-tiba setiap 104 hingga 107 tahun. Nah, kemudian partikel domain tunggal Fe2O3 merupakan dalang utama di balik perilaku mencari arah magnetotaksis makhluk hidup seperti burung yang bermigrasi, lebah, dan bakteri. Nah, seperti kita tahu, burung albatros itu biasanya itu melakukan migrasi pada saat-saat tertentu dari bumi bagian utara ke bumi bagian selatan. Nah, dia itu kok bisa tahu arahnya. Nah, itu dia menggunakan partikel domain tunggal Fe2O3. Nah, sehingga si burungnya itu bisa mengetahui arahnya. Arah medan magnet bumi itu bisa jadi petunjuk seperti kompas itu. Nah, ini merupakan gambar magnetotaksis bakteri dengan rantai dari partikel Fe2O3 yang ukurannya 50 nanometer. Ini merupakan gambar rantai Fe2O3-nya yang menyebabkan si bakteri ini dapat melakukan magnetotaksis. Kemudian aplikasi selanjutnya yaitu Magnetic Force Microscopy atau MFM. Nah, konsep dasar mikroskop gaya magnet ini mikroskop gaya magnet di mana ujung magnet yang melekat pada cantilever, ini cantilevernya, digunakan untuk mendeteksi medan magnet yang dihasilkan oleh daerah magnetisasi bolak-balik pada bidang sampel. Jadi ini ada sampelnya itu menghasilkan medan magnet. Ini utara, ini selatan, ada medan magnet dari utara ke selatan. Ya gini bergerak. Arahnya ke sini. Ini juga sama arahnya. Nah, ini dideteksi dengan menggunakan ujung magnet yang melekat pada cantilever fleksibel. Ini cantilever fleksibelnya. Nah, ini merupakan gambar hasil uji magnetisasi strip pada bidang disk koalloy yang terdeteksi oleh magnetic force microscopy. Gambarannya seperti ini ketika kita menggunakan metode magnetic force microscopy pada bidang disk koalloy. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.